Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Kami di sini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Abdillah Mahbubi, dan teman saya, Umi Hanifah. Yang pertama adalah standar kualifikasi kepala sekolah atau madrasah dan kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Standar kualifikasi kepala sekolah atau madrasah ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Kualifikasi umum untuk kepala sekolah atau madrasah yaitu yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya atau maksimal 56 tahun. Ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Selanjutnya adalah kualifikasi khusus untuk kepala sekolah atau madrasah. Nah, kualifikasi khusus ini berlaku sesuai jenjang pendidikan yang telah diatur dan ditetapkan pemerintah. Yang pertama adalah berstatus sebagai guru. Yang kedua adalah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Lanjut kepada standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Jadi, standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah dimensi kompetensi kepribadian, meliputi akhlak mulia, kemudian keteladanan, kemudian integritas kepribadian sebagai pemimpin, dan memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Kedua adalah dimensi kompetensi manajerial, meliputi menyusun perencanaan, kemudian mengembangkan organisasi, terus memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia sekolah atau madrasah secara optimal, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya. Yang ketiga adalah dimensi kompetensi kewirausahaan. Di sini meliputi menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah, dan pantang menyerah, selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Kemudian dimensi kompetensi supervisi meliputi merencanakan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik. Yang terakhir, dimensi kompetensi sosial, antaranya bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, di mana diselenggarakan proses pembelajaran antara guru dengan murid. Kepala sekolah juga menduduki jabatan penting untuk menjamin kelangsungan proses pendidikan yang telah digariskan oleh perundang-undangan. Yang pertama, kepala sekolah merupakan pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan.
Kemudian yang kedua yaitu kepala sekolah merupakan pemimpin formal pendidikan di sekolahnya. Maka ada 3 tugas yang harus ditempuh oleh kepala sekolah dan harus dilaksanakan, yaitu yang pertama pembinaan prasarana dan sarana administratif, yang kedua pembinaan staf dalam kemampuan profesinya, yang ketiga pembinaan diri sendiri dalam kepemimpinannya. Kemudian fungsi kepala sekolah sebagai administrator harus mampu melaksanakan pengelolaan pengajaran, pengelolaan kurikulum, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, pengelolaan administrasi kearsipan, dan pengelolaan administrasi personalia. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, meliputi program pengajaran, kesiswaan dan kemuritan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. 2. Menyusun organisasi sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator perlu menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan jelas. Para anggota menerima dan memahami tujuan organisasi. Adanya satu arah tindak dan pikir. Adanya kesatuan perintah, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Adanya pembagian tugas sesuai kemampuan dan keahlian. Struktur organisasi hendaknya dibuat sesederhana mungkin. Adanya jaminan keamanan, serta garis kekuasaan dan tanggung jawab yang jelas. 3. Bertindak sebagai koordinator dan pengarah. Adanya pengkoordinasian yang baik memungkinkan semua bagian atau personel kerjasama dan saling membantu dengan tujuan yang sama yang telah ditetapkan dan direncanakan. 4. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Ini dilakukan dengan tujuan pekerjaan sekolah yang diemban dapat dikerjakan dengan senang, bergairah, dan berjalan dengan baik. Ketentuan yang biasanya diberikan adalah jenis kelamin, kesehatan fisik, latar belakang pendidikan, kemampuan dan pengalaman kerja, serta minat dan bakat. Pengembangan kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Yang pertama, pengembangan profesionalitas guru. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya secara utuh, mendalam, dan luas. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berupaya mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mendukung visi dan tujuan sekolah. Terdapat 4 model pengembangan transformasional dalam kepemimpinan di sekolah, yaitu keterampilan kepala sekolah dalam memenuhi tantangan abad ke-21. Yang kedua, administrator sekolah yang efektif harus membantu anggota staf dan memikirkan masalah-masalah yang terkait administrasi tersebut. Kemudian, melalui kehadiran dan rutin yang dinamis oleh administrator sekolah, kepala sekolah memberikan motivasi inspirasional dengan adanya komunikasi dan harapan bagi siswa dan guru. Kemudian, melalui prestasi pribadi dan menunjukkan karakter, kepala sekolah menyediakan model untuk perilaku guru. Yang ketiga, pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya.
Bentuk aktivitas kepala sekolah dalam menjalankan tugas pelaksanaan fungsi dengan menerapkan kegiatan sekolah yang dipimpinnya. Maka sebagai administrator, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan mengembangkan semua fasilitas sekolah. Yang keempat yaitu pembinaan atau pemberdayaan guru. Maka sebagai administrator, kepala sekolah melakukan upaya pemberdayaan guru, diantaranya mewajibkan para guru untuk mendokumentasikan seluruh komponen proses pembelajaran mulai dari rencana hingga hasil evaluasi pembelajaran. Memberikan kebebasan kepada guru agar menyusun gagasan efektif model pendekatan pembelajaran. Memberikan masukan kepada kepala sekolah dari sisi penyelenggaraan administrasi lembaga pendidikan dan melaksanakan pelatihan teknis kepada tenaga pendidikan agar lebih memiliki kompetensi dalam aspek manajemen sistem informasi dan data. Yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi guru. Maka dalam kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru terdapat 4 komponen, yaitu kinerja tenaga pendidik, kemudian peningkatan kompetensi, kemudian kualitas pendidikan, kemudian strategi pemimpin.